Tentunya banyak ya media, mau itu di YouTube, TikTok, Instagram, mereka sering ngebahas masalah krisis di tahun 2030. Nah, hal ini tuh sebenarnya itu nggak salah ya. Karena apa? Karena mereka tuh hanya mengingat aja. Dan kalau misalnya teman-teman dari thumbnailnya atau nggak di judulnya itu kayak seakan-akan over bola atau nggak mungkin apapun itulah terlalu dilebihkan ya, itu wajar karena itu menarik attentionnya para viewer atau para penonton yang pengen ketertarikan dengan video itu. Nah, tapi buat teman-teman di sini jarang banget yang ngebahas masalah tentang persiapan. Tentunya dalam menghadapi persiapan di tahun 2030 atau masa krisis ini bakal banyak orang yang bingung. Dan tentunya di sini gue bakal sharing kira-kira apa sih persiapan yang baik atau persiapan yang cocok dari sekarang yang bisa lu perhatiin dan lu siapin dari sekarang. Hello guys, welcome in Bang Ari Jenong. Jadi kali ini aku mau sharing ke kalian kalau misalnya ada 5 hal yang kalian bisa lakuin untuk persiapan di tahun 2030. Nah, tentunya ada apa sih di tahun 2030? Tahun 2030 ini banyak orang-orang yang bilang kalau misalnya ini jadi tahun krisis atau bisa dibilang jadi tahun yang dimana ekonomi lagi ancur-ancurnya. Contohnya kalau misalnya kita lihat di tahun 98 itu udah pernah lah. Nah, dimana keadaan ekonomi itu lagi hancur-hancurnya. Di tahun 2008 juga, di tahun 2020 juga masa Covid segala macamnya. Dan hal inilah tentunya polanya ini sebenarnya berulang-ulang. Dari awal mulanya, habis itu gimana cara kita menyikapinya, dan sampai selesai pada masa krisis itu sendiri. Dan ada 5 hal yang pengen gue kasih tahu ke lu pada, ini berdasarkan keyakinan gue atau menurut gue pribadi, yang lu bisa siapin untuk menghadapi krisis di tahun 2030 nanti. Yang pertama tentunya, lu setidaknya bisa menyiapin 6-12 kali pengeluaran untuk dana darurat. Ingat guys ya, dana darurat, bukan dana kayak di cash atau enggak dana kayak ya lu mungkin buat holiday atau enggak mungkin perusahaan segala macam. Ingat 6-12 bulan pokoknya pengeluaran lu dikali 12 lah. Ini lebih aman lagi ya. Dan hal inilah orang-orang pasti jarang ya. Karena mereka tuh lebih seringnya untuk dana darurat mereka hanya menyimpan sekitar 3 bulan aja. Kalau misalnya lu per bulan pengeluaran itu 6 juta, nah lebih baik lu punya cash itu sebanyak 12 dikali 6, 98 juta. Ini cash guys ya. Karena apa? Karena ketika krisis teman-teman pastinya akan susah untuk mengambil uang tunai atau mengambil uang dalam m-banking. Karena apa? Karena mungkin ada yang listriknya mati, atau nggak mungkin teman-teman di sini ada yang kuotanya juga atau internetnya lagi error segala macamnya. Dan tentunya untuk transaksi digital atau QRIS atau QR code segala macamnya ini akan berpengaruh banget ke transaksi kalian sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan inilah kenapa pentingnya nanti punya cash dari sekarang-sekarang. Yang kedua tentunya teman-teman sebisa mungkin udah ada basic untuk peningkatan skill atau keterampilan kalian. Mau itu fokus ke AI, engineering, segala macamnya yang sekiranya untuk proses ketika kalian menghadapi krisis itu sendiri. Karena ada beberapa pekerjaan yang dimana nanti itu bakal dihapus atau bakal menghilang dan ada pekerjaan-pekerjaan yang baru. Nah, pekerjaan yang hilang apa aja bang? Banyak kayak misalnya teman-teman kasir atau enggak kayak supir bisa jadi. Nah, pekerjaan yang baru kayak gimana bang? Kayak social media spesialis, ini mungkin sekarang udah ada guys ya. Terus apalagi spesialis AI, apalagi pokoknya yang sekiranya ini berhubungan sama teknologi lah. Dan tentunya walaupun gak lama ya guys ya hal itu terjadi, pastinya ya pemerintah atau elit global mereka udah menyiapkan dengan jauh-jauh hari. Yang ketiga tentunya kesehatan fisik dan mental. Jangan sampai ketika teman-teman menghadapi krisis nanti teman-teman loyo atau sakit, yang ada malah nyusahin keluarga kalian, nyusahin kerabat kalian, nyusahin saudara kalian segala macamnya. Makanya jaga kesehatan, jaga pola tidur, jaga pola makan segala macamnya. Jangan sampai teman-teman gampang sakit apalagi mudah untuk kemana-mana tanpa ada tujuan yang jelas. Yang keempat tentunya teman-teman sebisa mungkin ada untuk kemandirian, yang dimana kemandirian ini dalam konteks yang kemandirian dasar. Mungkin teman-teman bisa mengelola makanan atau enggak menanam, mau itu nanam cabe, nanam padi segala macam ya. Karena tentunya ketika lu nanti krisis itu pastinya ya tau sendiri lah, pasar itu stoknya itu jarang. Dan tentunya ya lu kalau misalnya kita lihat di kehidupan di desa, mereka sebenarnya tanpa adanya uang mereka itu bisa hidup, yang dimana mereka itu punya konteks atau sistem yang namanya barter. Mungkin kalau misalnya lu punya padi, lu punya cabe, nah itu bisa dibarterin guys ya. Dan inilah masyarakat desa ini mereka bisa hidup walaupun nanti adanya krisis di suatu saat nanti.
Yang kelima tentunya bangun jaringan sosial dan ketahanan komunitas kalian. Tentunya hal ini tuh penting banget, relasi ya. Karena apa? Karena ketika kalian bingung mau kemana-mana, ini harus ada relasi. Karena biar teman-teman cepat untuk prosesnya, dari komunikasinya, dari perjalanan segala macamnya. Mungkin itu aja guys ya buat teman-teman di sini yang masih bingung untuk mempersiapkan krisis buat teman-teman sendiri. Dan kalau misalnya teman-teman ada komentar atau pendapat lagi selain yang gue omongin, coba tulis di kolom komentar, kita sama-sama berpendapat dan sama-sama menyuarakan apa yang kita persiapin nanti di tahun 2030 nanti. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.